Hello guys, kembali lagi Let's go. Scene mulai dengan tulisan yang mengatakan bahwa film ini adalah based on true story, yang artinya film ini nyata dan terjadi di kehidupan sehari-hari. Scene awal memperlihatkan orang-orang yang sedang mengevakuasi mayat-mayat, dan terlihat seorang anak yang bernama Jojo. Jojo adalah seorang anak pemberani karena dia yang melaporkan tentang adanya kuburan massal kepada PBB. Dan mayat-mayat itu adalah korban dari perang yang terjadi di Burundi, Afrika Tengah. Si wanita itu pun melanjutkan pencarian kuburan massal dan dia menemukan kuburan massal baru. Namun saat akan digali, muncul getaran yang sangat keras dari air dan muncullah Gustav. Gustav adalah makhluk legenda pemangsa manusia. Dan dari rawa tersebut dia langsung dengan sangat cepat memangsa wanita itu dan menariknya ke air. Hal itu tentu menarik perhatian tentara PBB di sana dan langsung datang yang menembaki Gustav di sana. Namun sayangnya semua itu tidak berhasil dan terlihat mayat wanita itu yang muncul ke permukaan air, namun hanya setengah bagian saja. Media lokal dan luar negeri terus menjadikan masalah di Burundi menjadi headline, di mana banyak korban dari Gustav karena monster ini sudah menelan banyak korban, dan perang yang terus-menerus terjadi di Burundi. Scene beralih ke berita yang menampilkan tentang masalah pemerintahan, dan terdapat dua orang yang akan berperan banyak di film ini, yaitu Tim dan Steven. Tim di sini membuat kesalahan dalam membuat berita yang membuat dia dalam masalah besar. Tim dipanggil ke kantor atasannya, namun ternyata di sana tim malah diperkenalkan ke Afifa Master. Afifa Master adalah seorang reporter hewan. Ternyata tim disuruh mendokumentasikan mengenai Gustav bersama Afifa dan Matt. Matt adalah ahli binatang yang terkenal dan memiliki kemampuan dalam mengatasi binatang. Kalau di Indonesia seperti Panji Petualang gitu. Dan akhirnya di sana tim setuju dan akhirnya mereka berangkat di ekspedisi tersebut. Singkatnya, mereka akhirnya jadi berangkat ke daerah yang sangat berbahaya karena selain buaya pembunuh, terjadi konflik perang di sana yang membuat mereka harus berhati-hati dalam meliput berita tersebut. Akhirnya mereka tiba di bandara dan disambut oleh Harry. Harry adalah pemimpin di sana dan dia menjanjikan keamanan serta akomodasi kapal yang akan digunakan dalam mengangkut anggota ekspedisi beserta alat-alatnya menyusuri sungai agar bisa tiba di desa tempat Gustav berada. Dan scene memperlihatkan banyak buaya di pinggir sungai tersebut hingga malam pun tiba. Dan di sana terlihat Tim dan Afifa sedang berbincang-bincang santuy di kapal hingga tiba-tiba ada tembakan dari pemberontak di daerah itu. Dan di sini kita melihat ya, berbahayanya ekspedisi ini karena baru juga sampai udah disambut sama tembakan pemberontak. Dan terjadi tembak-tembakan di sana hingga kita juga bisa melihat ya guys. Mayat yang jatuh ke sungai langsung dimakan oleh buaya di sana. Sehingga menurut pendapat admin Roger bisa aja sih buaya di sana jadi haus darah karena makan mayat terus.
Scene memperlihatkan daerah Burundi Utara. Terlihat semua orang bergantung pada sungai itu, mulai dari makan, mandi, hingga minum dari sana. Dan tiba-tiba jangan kaget ya pokoknya. Dan mereka pun menemui Jacob Krieg. Jacob Krieg adalah seorang pemburu yang berdedikasi untuk membunuh Gustav. Jadi kenapa ya Jacob kok begitu berdedikasi? Nanti dikasih tahu ya alasannya. Dan akhirnya mereka pun mengikuti Jacob. Namun terjadi sedikit perbedaan pendapat di mana Matt dan Jacob adalah pribadi yang berbeda. Karena Matt adalah penangkar buaya atau penyayang binatang. Sedangkan Jacob adalah pemburu hewan yang sering membunuh. Jadi di sini Matt mengatakan bahwa dia ingin menangkap Gustav dan membawanya ke penangkaran. Sedangkan di sana Jacob ingin membunuh Gustav karena sudah membunuh banyak orang. Dan di sana Jacob juga mengingatkan bahwa sulit menangkap Gustav karena dia pintar dan berbahaya. Namun hal itu tak diindahkan oleh Matt. Mereka pun mempersiapkan peralatan, mulai dari kandang besi yang didesain untuk menangkap Gustav, senjata, dan berbagai peralatan lain. Mereka di sana bahkan masih bisa bercanda. Namun jangan seneng-seneng dulu, ada hal besar yang bakal menanti mereka di depan mata. Mereka pun membawa semua peralatan menuju desa yang lebih dekat kepada Gustav. Dan di sana mereka tiba dan disambut seperti pahlawan. Namun namanya manusia ya, jadi mereka istirahat dulu sebelum menangkap Gustav. Bahkan Afifa di sana sempat menyelamatkan anjing yang akan digunakan untuk tumbal karena dia juga pecinta hewan yang tentu tidak akan tega melihat hal itu. Mereka mengikuti adat setempat di mana mereka harus meminta berkat dari orang yang bertuah di desa itu. Orang bertua itu juga meramalkan bahwa ekspedisi ini akan gagal dan nasib mereka akan berakhir dengan kematian. Namun mereka di sana yang cuma menghormati adat desa membuat mereka tidak percaya dan tetap menjalankan ekspedisi ini. Dan singkatnya mereka berangkat untuk menangkap Gustav. Mereka juga dibantu oleh warga desa setempat. Hingga akhirnya mereka tiba di tujuan mereka dan langsung mempersiapkan semuanya mulai dari senjata, kandang, hingga pendeteksi panas dan umpan. Di sana terlihat Afifa membayar warga desa dengan uang seadanya saja. Dan setelah itu muncullah Jojo yang sudah muak dengan masalah ini itu dan ingin pergi ke Amerika. Sehingga Jojo membantu mereka agar berhasil menangkap Gustav. Malam pun tiba dan mereka yang sudah mengatur semuanya akhirnya mendapat tanda kehadiran Gustav, di mana kambing pada jebakan itu terus mengembek, dan Matt yang melihat kehadiran Gustav menembakkan pelacak yang untungnya berhasil mengenai Gustav. Pagi tiba, namun keanehan terjadi karena umpannya hilang, namun tidak ada yang tertangkap. Dan di sana karena bosan, Stephen pun meminta izin untuk mengambil beberapa gambar di sana, hingga dia mendengar mobil datang yang berisi para warga dan para pemberontak yang menawan warga tersebut. Namun di sana pintarnya Stephen bersembunyi. Dia pun merekam dan melihat eksekusi yang dilakukan pemberontak, di mana mereka membunuh warga desa itu. Jadi di sini saya udah mulai bingung juga ya guys. Sebenarnya yang berbahaya itu buaya apa manusianya sih? Karena kejadian itu, Stephen pun melaporkan kepada timnya dan mereka pun berdiskusi untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Dan saat itu Jojo, anak yang ingin ke Amerika, ternyata mengorbankan dirinya dengan cara masuk ke perangkap agar Gustav mau masuk dan memakannya. Dan tidak lama kemudian para tim akhirnya sadar bahwa apa yang akan dilakukan Jojo dan langsung pergi menyelamatkannya. Sementara itu, Gustav yang dasarnya buaya pintar dan overpower tidak masuk ke perangkap, malah membuat kandang itu tertutup dan mendorongnya ke air. Namun beruntung, para kru sudah tiba sebelum kandangnya tenggelam di sungai itu. Namun karena Gustav masih di situ, Jacob yang berniat membunuh Gustav menggunakan granat.
namun masih digagalkan oleh Matt yang tidak ingin buaya tersebut mati. Dan beruntungnya Jojo berhasil diselamatkan oleh tim, namun dimarahin oleh tentara itu menggunakan bahasa daerah Afrika mereka. Sementara Afifa di markas yang berusaha mencari informasi tentang kejahatan di daerah itu, melihat tentara sedang mengambil sesuatu, dan ternyata tentara itu punya niat jahat, yaitu mengajak Afifa mantap-mantap yang tentu ditolak. Setelah berbagai baku hantam, untungnya Tuhan masih menyertai Afifa karena datang Gustav yang langsung memakan tentara itu dan membuat Afifa bebas yang langsung lari keluar dan bertemu dengan krunya. Mereka kembali dan menemukan base camp mereka sudah hancur dan mereka tiba-tiba dikagetkan di mana Jacob ditembak oleh tentara yang meminta bukti video eksekusi yang direkam Stephen. Dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa kejadian perang ini adalah ulah seseorang karena buktinya yang ditutup-tutupi. Saat mereka akan dieksekusi, muncul Jojo yang menembak tentara itu dan menyelamatkan mereka. Mereka pun menunggu di salah satu pondok dan meminta bantuan agar mereka bisa pulang besok pagi. Dan di sana Jacob juga memberitahu bahwa dia ingin membunuh Gustav karena Gustav lah yang membunuh istrinya. Sehingga Jacob menjadi dendam dan bertekad membunuh Gustav. Namun sayangnya malam itu adalah hari sial mereka karena tiba-tiba mereka diserang Gustav dengan membabi buta dan Jacob yang menjadi korbannya. Padahal niatnya Jacob bunuh diri dengan cara memegang granat. Namun hal itu gagal dan mereka cuman bisa menunggu pagi datang sambil mengapung di air. Bener-bener udah kena serang Gustav, kena masalah politik lagi. Udah bener-bener lengkap dan gak salah lagi deh daerah itu makanya termasuk daerah yang berbahaya waktu itu. Mereka berhasil selamat dari serangan Gustav dan helikopter yang menjemput mereka sudah datang. Namun mereka harus berjuang berjalan ke daratan agar tidak menarik perhatian Gustav dan syukurnya mereka berhasil. Mereka pun berlari untuk naik helikopter. Namun lagi-lagi muncul tentara jahat yang langsung menembaki dan mengusir mereka. Sehingga Matt menjadi korban dan tersisa tim Afifa, Stephen, dan Jojo. Mereka diburu oleh pemberontak di sana karena mereka sudah mengetahui rahasia pemberontakan mereka. Dan karena ketahuan, mereka pun lari. Namun karena larinya ya panik, mereka pun terpisah. Afifa, Tim, dan Jojo, sedangkan Stephen berjalan sendirian. Dan akhirnya setelah baku hantam yang cukup panjang, singkatnya Afifa, Tim, dan Jojo berhasil mengalahkan tentara jahat itu. Sementara Stephen yang asik jalan sendiri ternyata malah salah jalan dan datang ke tempat Gustav. Dan kita bisa melihat keganasan Gustav ya, karena badannya yang gede dan larinya yang kenceng. Dan di saat akan ditangkap, beruntungnya Gustav tersangkut di pohon tersebut. Namun setelah bebas, Gustav kembali mengejar Stephen. Dan endingnya kita sudah tahu ya guys bahwa Stephen mati dimangsa oleh Gustav si buaya OP. Sementara itu, Afifa dan tim sedang berdiskusi dan mengatakan mungkin saja Gustav adalah hasil perang tersebut karena Gustav yang memakan mayat-mayat manusia dan membuat dia menjadi haus akan darah. Setelah itu muncul Harry. Awalnya tim dan Afifa mengira Harry adalah penyelamat dan ternyata Harry adalah dalang dari kejadian perang serta pembunuhan di situ. Harry juga adalah agen ganda. Harry pun meminta komputer yang berisi video eksekusi namun tidak diberikan oleh tim. Akhirnya dengan sedikit paksaan, tim berbohong dengan mengatakan bisa menemukan komputer tersebut menggunakan radar Gustav. Namun Harry bukanlah orang bodoh dan menyuruh mereka yang mengambil komputer itu. Mereka pun tiba ke tempat radar itu yang sebenarnya adalah posisi Gustav. Tim dan Afifa mau tidak mau berjalan menuju radar tersebut dan masuk ke dalam air mencari meskipun dia sadar itu adalah radar Gustav.
Tim menemukan radar itu yang ternyata udah lepas dari Gustav, dan itu adalah tempat penyimpanan makanan Gustav. Tim yang menemukan pisau pun melawan Harry yang menyandra Aviva, dan Harry menembakkan pistol ke arah Tim. Tembakan inilah yang membuat Gustav tersadar dan muncul. Gustav yang langsung memangsa Harry hingga tewas, dan juga mengejar si Tim dan Aviva. Gustav terus mengejar mereka, dan akhirnya mereka berhasil lolos. Dan ekspedisi ini gagal untuk membunuh atau menangkap Gustav. Scene akhir memperlihatkan Tim, Aviva, dan Jojo yang berhasil selamat dan sedang pulang ke Amerika. Di sini Jojo untung dibawa ya guys, agar kehidupannya makin membaik. Dan pada 15 Mei 2005, perang dengan pemberontak berakhir dan kehidupan desa kembali normal, namun tetap bergantung kepada sungai itu. Legenda buaya Gustav tetap ada karena terlihat scene akhir, bapak-bapak yang nyantui tiba-tiba melihat darah dan kapalnya langsung terjungkal. Dan muncul tulisan yang mengatakan Gustav masih hidup dan berburu di sungai Rusizi, dan film pun tamat. Oke guys, jadi segitu aja review dari film Primeval kali ini. Jadi, menurut admin Roger, film ini cukup seru ya guys. Walaupun ceritanya menurut admin sih banyak juga ya film yang memiliki alur cerita seperti ini. Namun di sini kalau nonton filmnya sih ya lumayan lah. Kalau untuk rating admin bisa kasih 7,5 dari 10 ya guys. Karena sebenarnya masih jauh dari kata sempurna ya guys. Karena yang sempurna itu cuma milik Tuhan aja. Jadi segitu aja ya guys. Apabila kalian ada saran maupun kritik silahkan tulis di komen aja. Dan kalau kalian ingin saran next film apa yang akan admin Roger review, silahkan kalian juga bisa komen. Dan jangan lupa ya guys, keep support channel ini guys dengan cara like, comment, share, and subscribe ya guys video-video dari channel Cari Tahu ini. Dan jangan lupa ya guys, admin Roger dapat bocoran dari atasan kalau subscribernya udah cukup banyak bakalan ada yang giveaway guys. Jadi tetap ditunggu aja ya. Jadi segitu aja ya guys. Apabila ada salah kata, admin Roger mohon maaf. Dan admin Roger tutup dengan goodbye and have a nice day. Bye bye.